Jika bicara tentang Israel, tentu kita akan menemukan satu bangsa yang dari dulu sampai hari ini dia mengalami berbagai jenis tekanan, serangan, berbagai jenis penganiayaan, tetapi bangsa ini tidak pernah kalah, bahkan tidak pernah hilang. Ada banyak bangsa yang datang dan pergi, berganti nama, bahkan hilang dari muka bumi. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat hebat, dan sampai hari ini tidak pernah terkalahkan. Bahkan dia tidak pernah akan kalah oleh siapapun. Mari kita coba cari tahu kenapa sampai bangsa ini begitu hebatnya, luar biasa. Dan setelah kita melihat dan memperhatikan bahwa yang pertama, Allah punya janji terhadap bangsa ini. Kita boleh cek sejarah semua kitab, bahkan semua yang namanya kitab suci. Hanya ada satu bangsa yang dimana ada tulisannya bahwa Allah menyayangi dan mencintai bangsa ini. Allah memilih bangsa ini menjadi milik kepunyaannya, dan Allah memperlakukannya dengan istimewa. Tidak pernah ada janji kepada bangsa lain selain daripada bangsa ini sebagai umat pilihan Allah. Tidak pernah disebutkan bahwa bangsa A, bangsa B, bangsa C adalah umat pilihan Allah. Bahkan bangsa Arya pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua itu, Hitler dalam segala kekuatan dan kemegahannya, dia mengatakan bahwa bangsa Arya lah yang paling hebat, paling mulia, dan dia menekan bangsa Israel. Tetapi ternyata Allah tidak pernah membiarkan bangsa Israel tetap lolos dan menang. Pada semua pemerintahan Romawi pernah menjajah Israel, tetapi bangsa ini tetap tegak berdiri. Bangsa ini pernah dibuang ke Babilonia, tetapi bangsa ini kembali lagi dan berdiri. Dan rahasianya ternyata adalah bahwa di dalam Kejadian pasal 12, Allah membuat janji dengan Abraham bahwa ia akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar, dan memberkati mereka, dan melalui mereka semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Inilah dasar paling utama bahwa Allah menyertai bangsa ini, bahwa tidak ada satu bangsa di muka bumi pun yang memiliki janji seperti ini, dan tertulis secara jelas dalam histori mereka. Kita boleh lihat semua histori berbagai bangsa, tidak ada satu bangsa pun yang seperti ini historinya. Allah membuat perjanjian itu kemudian pada zamannya Daud, dan kemudian dilanjutkan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah terus menyertai dan berbicara untuk masa depan bangsa ini. Mau kemana, seperti apa. Ketika mereka harus masuk dalam penderitaan, Allah berbicara bahwa mereka akan masuk dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka harus keluar dari penderitaan itu, Allah juga bicara tentang mereka akan keluar dari penderitaan itu. Nabi-nabi mereka bicara dan selalu terjadi benar. Tidak pernah ada nabi dari bangsa lain yang kemudian bicara dan lalu terjadi. Bahkan Alkitab saya menulis bahwa tidak ada nabi dari bangsa lain, dan Tuhan tidak pernah berbicara dari bangsa lain. Tuhan hanya berbicara dari bangsa itu, bangsa Israel ini. Dan Tuhan menyiapkan para nabinya. Nabi-nabi semua datang dari Israel. Kalau yang datang dari luar Israel, dia bukan nabi. Karena Allah hanya menunjuk nabi datang dari bangsa Israel. Nah, itu begitu hebat dan istimewanya. Jadi sampai kapanpun, siapapun, dengan segala cara macam apapun, mereka akan menyerang, menekan, memburu, bahkan ingin mematikan bangsa ini. Tetapi percayalah, mereka tidak pernah akan berhasil dan tidak pernah akan bisa. Bahkan semua yang pernah menyerang, pernah menyakiti, merusak dan sebagainya terhadap bangsa ini, di kemudian hari mereka hilang, mereka hancur, mereka habis dan tidak pernah muncul lagi. Karena ini adalah perlindungan yang Allah buat terhadap bangsa ini, yang Allah buat secara istimewa, secara luar biasa. Bahkan Alkitab menulis di Sakaria pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, dibilang begini: pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang sangat berat bagi segala bangsa. Wow, terlalu berat bagi segala bangsa.
bangsa di bumi berkumpul melawannya, ia menunjukkan bahwa upaya untuk melenyapkan Israel akan berhadapan dengan perlawanan ilahi. Betapa hebatnya. Jadi jangan dicoba. Kamu akan menggunakan 1000 cara, bahkan segala cara kamu akan pakai, tapi kamu tidak pernah akan menundukkan bangsa ini, sebab bangsa ini dibela oleh Allah, namanya ditulis betul-betul oleh Allah dan ada di hatinya Allah. Tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang diperlakukan begitu istimewa oleh Allah, dan semua tertulis dalam historinya dengan jelas. Kita boleh cari buka semua kitab di muka bumi, semua sejarah di muka bumi. Tidak ada sejarah yang tertulis begitu hebat selain daripada bangsa ini. Nah, karena itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melawannya, tetapi tentu kita pasti akan menerima konsekuensinya. Yehezkiel pasal yang ke-3 ayat 36 ayat 24 mengatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan dari segala negeri, akan membawa kamu kembali ke tanahmu sendiri. Kemudian Amos pasal 9 ayat 15, aku akan menanam mereka di tanah mereka sendiri, dan mereka tidak akan dicabut lagi di tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan bahkan untuk tanah dan negeri untuk mereka tinggal saja ditetapkan oleh Tuhan. Kata orang, siapa yang buat itu? Siapa? Allah bicara.